kita budaya, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurhandi, SPD MPD. Saya adalah dosen di S1 Program Studi Pendidikan IPS, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu antara lain: 1. Sumber pembelajaran IPS, 2. Ilmu sejarah dan pendidikan IPS, 3. Sejarah Banjar, 4. Masyarakat dan kebudayaan Banjar, 5. Kehidupan masyarakat Sungai, 6. Sains teknologi dan masyarakat. Mata kuliah yang saya ambil yaitu sumber pembelajaran IPS. Sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berdasarkan pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu penyampaian materi mengenai sumber belajar IPS. Yang kedua yaitu Interaction, adanya diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu Assessment, penilaian hasil kerja dari mahasiswa itu sendiri. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode AKPP 4503. Mata kuliah ini tersedia pada semester ganjil pada posisi semester 5 dengan beban SKS 2. Mata kuliah ini memiliki prasyarat yaitu mata kuliah perencanaan pembelajaran IPS. Nah, mata kuliah sumber pembelajaran IPS ini membahas tentang kajian berbagai sumber pembelajaran IPS seperti lingkungan sosial, pengalaman guru, dan peserta didik. Informasi yang berkembang melalui media massa seperti cetak dan elektronik yang memberi inspirasi bagi peserta didik untuk memahami dan mengembangkan media pembelajaran IPS serta untuk menjadi bahan rujukan dalam tugas akhir. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep sumber belajar. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan sumber belajar IPS dan relevansinya terhadap materi lokal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkritik sumber belajar IPS, lingkungan sosial, pengalaman guru, dan peserta didik. Yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan sumber pembelajaran IPS berbasis produk media massa, baik itu cetak ataupun elektronik. Yang kelima, mahasiswa mampu menciptakan rujukan akademik mengenai beragam sumber pembelajaran IPS untuk menunjang penelitian pada tugas akhir. Perkuliahan ini dilakukan secara luring dengan 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 14 kali pertemuan untuk pembelajaran dan 2 untuk ujian. Itu termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pendekatannya yaitu menggunakan case method, project based learning, dan lain-lain. Sistem penilaiannya yaitu dengan kehadiran minimal 80%, juga memiliki tugas proyek, tugas presentasi, kuis, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terima kasih telah memperhatikannya. Silakan untuk melihat video pembelajaran saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah sumber belajar IPS. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Muhammad Husaini. Oke, Muhammad Husaini tidak hadir hari ini. Ada lagi yang lain? Aulia Rahman juga tidak hadir ya. Berarti ada 2 orang dari 19 yang tidak hadir hari ini. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai? Oke. Yo, apa itu sumber belajar? Silakan. Suatu proses mendukung serta membantu siswa guru dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ada yang lain? Sumber belajar adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Ya, yang lain? Tadi? Sumber belajar adalah bahan ajar. Bahan ajar. Oke. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan perkuliahan kita hari ini ada
Tiga, itu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep-konsep pada sumber belajar. Yang dibagi lagi ya, di bawahnya ada tiga tadi. Yang pertama ada definisi sumber belajar. Yang kedua itu kita harus mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis sumber belajar. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan lingkup sumber belajar yang di dalamnya ada manfaat, pengembangan, dan pemanfaatan dari sumber belajar itu sendiri. Oke, pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar merujuk kepada segala komponen atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran seperti buku, artikel jurnal, website, video, atau media-media lainnya. Nah, yang membedakan dengan media pembelajaran, sumber ini dimanfaatkan, sedangkan media adalah medium. Dari kata medium, medium, yaitu penghantar atau yang mengantarkan antara komunikan dengan komunikator. Nah, saya adalah komunikator. Kenapa saya komunikator? Saya menyampaikan materi ajar berupa PowerPoint itu kepada kalian. Kalian adalah komunikan, orang yang mendengarkan atau menerima informasi. Nah, di sini sumber belajar itu ada dua. Ada sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, dan sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization. Apa bedanya? Yang dirancang itu adalah berupa biasanya rencana pembelajaran atau biasa kita sebut dengan RPP. Kalau dimanfaatkan itu biasanya yang bisa digunakan, yang bisa didatangi. Contoh kayak apa? Museum, pasar, toko, tempat wisata bisa berupa pantai, bisa berupa sungai. Itu bisa dimanfaatkan. Situs juga bisa. Situs seperti situs kepurbakaan. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Sehingga itu membedakan tadi. Kalau by design itu dirancang untuk pembelajaran kita di kelas, kalau by utilization itu bisa dimanfaatkan di kelas atau digunakan juga di luar kelas. Kalau yang kalian tahu di lingkungan sekolah apa yang bisa dimanfaatkan? Kantin bisa, perpustakaan, taman sekolah, apa lagi? Laboratorium. Ayo, ada lagi? Lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan sekitar sekolah biasanya ada masyarakat yang tinggal. Nah, itu tadi yang harus kalian pahami. Ada by design yang dirancang dan by utilization yang dimanfaatkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang paling penting tadi. Tolong diperhatikan satu-satu. Nanti kita bisa mendiskusikannya. Ada 6 jenis-jenis sumber belajar yang disampaikan oleh AICT. Apa saja? Ada berupa pesan atau message. Informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian atau data. Nah, itu message atau pesan. Contoh paling sederhana yang sering kita temukan kalau di kota Banjarmasin adalah wajah sampai kaputing. Terus ada lagi kayu baimbai. Apalagi gawi sabumi. Itu adalah contoh-contoh pesan yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar yang nantinya akan dikaitkan dengan pendidikan IPS di sekolah itu seperti apa. Ingat, pembelajaran atau praktek pembelajaran IPS di sekolah itu bagaimana? Ingin menyampaikan nilai, makna, dan juga menciptakan masyarakat yang baik. Sehingga pesan-pesan itu bisa disampaikan kepada peserta didik. Nah, itu kan bagusnya seperti itu. Dia berupa pesan, terlihat sederhana tetapi mempunyai makna yang mendalam. Bisa falsafah-falsafah yang lain.
Ataupun juga yang paling kuat sampai dengan sekarang adalah apa? Ada bisa jadi konotasi positif, bisa jadi konotasi negatif. Yang disampaikan oleh Soekarno apa? Ayo, yang paling booming sampai dengan sekarang. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Itu kan sangat kuat pesannya. Pesan yang disampaikan oleh Soekarno kepada masyarakat Indonesia itu sangat kuat. Dia menyampaikan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi masih diresapi oleh masyarakat kita. Walaupun pada fakta sejarahnya itu berbeda ya. Tolong diperhatikan. Ada manusia atau people. Orang yang menyimpan informasi atau penyalur informasi. Biasanya apa yang bisa kalian dapatkan? Dari orang. Pengalaman. Ayo, apalagi selain pengalaman? Cerita hidup. Benar, story. Ada story teller kan, penyampai cerita. Nah, penyampai cerita ini merekalah yang penyalur informasi. Atau yang menyimpan informasi juga bisa. Atau kita ambil aja yang paling sering bisa kalian pegang atau kalian manfaatkan nanti sebagai sumber belajar adalah apa? Biografi yang dikemas sedemikian rupa dari seorang tokoh. Nah, itu berupa manusia atau orang biasanya. Kalau ASN bilangnya itu people karena merujuk pada orang banyak. Bukan person kan? Nah, bahasa Inggrisnya bukan person. Personal kan satu orang. Kalau ini people, artinya dia bukan hanya satu orang, tapi bisa lebih dari 2 orang. Contoh, kalau kita lihat di Kalimantan Selatan apa? Yang banyak orangnya, Divisi 4 ALRI. Bagaimana perjuangan Divisi 4 ALRI untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, itu juga termasuk. Tapi kan yang paling kita kenal adalah Hasan Basri sebagai tokoh pemimpinnya. Kalau yang Kalimantan Tengah ada siapa? Cilik Riwut. Mereka satu zaman. Itu berapa orang? Nih, ada bahan media atau software biasanya, atau perangkat lunak yang biasanya berisi pesan. Entah itu aplikasi, atau bahan ini juga bisa berupa hardware atau barang keras. Tapi bahan ini itu biasanya sering dimanfaatkan dan juga digunakan itu berdampingan dengan alat. Nah, nih perangkat lunak, dia berupa benda masih. Misalnya kita gunakan buku ajar. Bagaimana buku ajar? Kalau nggak dibuka, apa hasilnya? Ayo, kalau nggak dibuka kosong kan? Dia nggak menghasilkan apa-apa. Tapi bahan ini juga bisa kita sebutkan sebagaimana benda-benda kepurbakalaan atau juga benda-benda peninggalan. Contoh apa? Prasasti, candi, arca, masjid juga bisa. Beda dengan alat. Nah, jangan sampai salah. Secara pengertian kan mirip mereka. Suatu perangkat yang digunakan untuk menyimpan suatu pesan yang tersimpan dalam bahan. Caranya, alat yang digunakan untuk membentuk. Tadi prasasti kan ada alat yang membentuk. Supaya beda. Dari materi dengan alat memunculkan teknik. Tapi kita kembali ke alat dulu. Tapi ketiganya ini saling berhubungan tadi. Yang dimana nanti sebenarnya seluruh jenis ini saling keterkaitan. Saya akan jelaskan satu-satu nanti. Dari alat ya. Alat ini bisa disebut hardware atau perangkat keras. Definisinya seperti itu. Tapi alat ini untuk membuat dari bahan. Sehingga caranya itu tadi disebut dengan teknik. Teknik yang dimaksud dalam hal ini merupakan prosedur yang runtut. Berarti dia berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Secara berurutan. Digunakan orang atau penggunanya dalam memberikan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran.
Apakah semua jenis ini berkaitan semuanya? Iya. Latar itu menjadi gambaran besar dari sumber belajar. Ada orangnya Pak? Ada. Manusianya. Ada pesan yang ingin disampaikan? Selalu ada. Kayak tadi kita ambil perjuangan divisi 4 hari. Settingnya di mana? Kalimantan Selatan. Dengan konsep waktu, bisa kan? Apa konsep waktunya? Periode revolusi fisik. Lingkungan fisiknya sudah Kalimantan Selatan, non fisiknya itu adalah masa periode tadi. Terus ada juga masyarakat Kalimantan Selatan, pejuang divisi 4 ALRI. Terus tekniknya apa? Mereka melakukan teknik gerilya untuk melawan Belanda, menjajah. Semua berkaitan satu dengan lainnya. Ada pelakunya. Terus ada pesan yang ingin disampaikan apa? Bahwa Kalimantan Selatan itu adalah bagian dari Republik Indonesia. Kalau kita ngambil dari sudut pandang sejarah lokal. Kenapa seperti itu Pak? Dia sumber belajar. Nanti kalian akan mengajarkan materi sejarah di sekolah. Di kelas 7 ada, kelas 8 juga ada, kelas 9 juga ada. Oke. Saya akan lanjut. Nah, ini ada manfaatnya. Manfaat dari sumber belajar, ini yang paling besar saya ambil. Yang pertama adalah memfasilitasi dalam proses pembelajaran. Ingat, kalau kita cuma ceramah tanpa ada media yang kita gunakan sebagai penghantar sumber belajarnya, itu terasa akan hambar. Ya kan? Terasa akan hambar sekali. Tidak ada fotonya, tidak ada materi yang ingin disampaikan, tujuannya bingung. Sehingga sumber belajar ini membantu juga guru dalam pembelajaran yang lebih mudah. Karena dia memanfaatkan tadi. Jadi ingat, jangan sampai salah kaprah juga. Memanfaatkan ini adalah segala sesuatu yang mempunyai dampak positif. Jangan sampai sumber belajar itu diambil yang tidak bisa dijadikan sumber belajar, ya jangan dijadikan sumber belajar. Artinya pemaknaan kita atau dalam pemanfaatan itu juga membingungkan. Oke. Meningkatkan daya ingat, ini kedouble nih ya, sorry. Meningkatkan daya ingat. Karena biasanya sumber belajar ini didekatkan dengan peserta didik tadi. Lingkungan mereka itu mempunyai makna dan bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran mata pelajaran IPS di sekolah. Oke. Mendorong kreativitas. Berbagai sumber belajar yang telah digunakan oleh guru akan menyampaikannya dengan cara yang berbeda-beda, dengan strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Sehingga pembelajaran itu tidak monoton. Ya kan, pembelajarannya tidak monoton kan di sekolah atau di kelas? Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Satu atau dua orang? Silakan. Kan secara definisi kan sumber belajar itu dapat dirancang Pak. Bagaimana menyambung dari rancangan yang ada sesuai dengan konteks lokalitas yang akan dibawakan Pak. Sementara dari buku ajar sendiri kan materinya banyak secara general Pak. Bagaimana mengaitkan lokalitas dalam kaitannya terhadap sumber belajar itu? Oke, saya akan jelaskan itu. Yang pertama kita bisa lihat dari tema. IPS kan berupa tematik kan, baik itu yang SD sampai pun dengan tingkat SMP, dia tematik. Tematik ini, buku ajar yang ada di sekolah itu sifatnya general, tadi benar, sifatnya umum. Apakah siswa tahu tentang kereta api? Kalau dia tidak pernah naik. Iya, tapi kalau peserta didik yang di Banjarmasin, dia pasti pernah naik klotok. Nah, apa yang ada di dekat peserta didik itu kita manfaatkan. Pak, memanfaatkan tadi benar, bisa kita rancang dengan pemanfaatan
kita rancang di kelas berupa RPP, ada materi ajarnya, disampaikan di kelas. Kalau dimanfaatkan bisa juga kita ajak peserta didik untuk naik klotok atau jukung. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pengembangan sumber belajar. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dari peserta didik dan kurikulum yang sedang kita hadapi. Kenapa seperti itu? Identifikasi yang diperlukan oleh peserta didik atau dibutuhkan oleh peserta didik saat ini itu apa? Dan berdasarkan kurikulum kita saat ini, guru ya, implementasi kurikulum merdeka, guru diberikan apa? Kebebasan kan? Guru diberikan kemerdekaan untuk menyusun modul ajar. Sehingga dengan adanya identifikasi kebutuhan ini, sumber belajar itu bisa kita pilih yang mana yang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan dari peserta didik itu. Perancangan materi, membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Makanya tadi setelah kita tentukan permasalahannya, kita sudah bisa jawab permasalahan tadi, ini bisa kita manfaatkan pada perancangan materi yang nantinya tadi akan kita sebut sebagai learning by design pada RPP yang telah kita susun. Nah, perancangan materi ini juga sangat didukung dan perlu adanya bacaan-bacaan yang mendalam dari guru. Selain bacaan, kepekaan dari guru itu juga penting. Guru tuh peka nggak terhadap lingkungan sekitarnya? Nah, kalau guru nggak peka terhadap lingkungan sekitar, ayo bagaimana? Artinya kan tadi setting atau latar atau lingkungan yang menjadi bagian dari jenis-jenis sumber belajar itu sangat penting. Latar itu juga harus dimanfaatkan. Wah, itu sangat luar biasa berpengaruh. Oke, pengembangan media. Nah, di sini mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan efektif seperti video interaktif atau aplikasi edukasi. Nah, video interaktif itu misalkan kayak ada tanya jawab di dalam video tersebut. Tahukah kalian tentang ini? Ya, ada waktu jeda kan? Atau kalau di televisi yang menjadi program seperti itu biasanya apa? Contohnya? Ayo ada. Untuk biasanya ini untuk anak-anak kalau video interaktif. Dora. Itu video interaktif. Kenapa? Mereka mengajak kepada penontonnya untuk mencari. Ada interaksi. Walaupun itu berupa rekaman. Ya kan, berupa rekaman, tapi lihat anak-anak jadi tertarik. Atau aplikasi edukasi, misalkan ada kuis, ada penyampaian materi berupa video di dalam aplikasi e-learning. Itu bisa. Oke. Nah, kita akan masuk kepada pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama itu ada usaha mandiri. Peserta didik dapat memanfaatkan sumber belajar untuk belajar secara mandiri di luar jam pelajaran. Dari pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas, peserta didik biasanya akan ada yang tertarik terhadap materi ajar tersebut. Dia bisa bertanya kepada guru di luar jam pembelajaran, atau dia akan mencari sendiri, dia belajar, lalu nanti dia akan bertanya. Nah, guru itu harus memfasilitasi usaha atau upaya yang dilakukan oleh peserta didik. Jangan sampai nanti kita sebagai guru itu kata orang banyak melihatakan aja atau dilihatkan aja, dibiarkan saja. Yang kedua, ada pembelajaran berkelompok. Sumber belajar juga dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran berkelompok. Guru itu bisa memberikan studi kasus atau proyek yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar. Sehingga pembelajaran kelompok ini
ini mereka bisa berdiskusi satu dengan lain. Mereka bisa sharing informasi. Mereka bisa saling bertukar pengetahuan, pengalaman. Ketiga, itu ada pembelajaran daring. Sumber belajar dapat mendukung pembelajaran online atau daring. Kenapa seperti itu? Pada saat kita masuk masa pandemi, ingat kan kemarin masa pandemi, sumber-sumber atau contoh-contoh yang biasanya digunakan oleh dosen dalam pembelajaran atau guru di sekolah itu memanfaatkan lingkungan sekitar. Sehingga itu dekat dengan mahasiswa atau juga peserta didik tadi. Oke. Nah, ini kan luar biasa bahwa sumber belajar itu sendiri juga mempunyai power di dalam pembelajaran. Nah, oke, setelah evaluasi nanti ada kuis. Nanti kalian bisa buka kuisis, saya akan siapkan kodenya. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan kuisis tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.